Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Gema Nusantara dimanapun saja Anda semua berada, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmatnya kita masih diberi kesehatan sehingga masih bisa menjalani aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Pada episode kali ini insya Allah saya akan membagikan satu faidah yang sangat agung, yaitu tentang sebuah wasilah yang bisa kita lakukan agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan pada kita dalam menghadapi berbagai macam masalah, dalam menghadapi berbagai macam problem, dalam menghadapi berbagai macam kemuskilan, kegelisahan, penderitaan yang selalu membersamai kita. Insya Allah barokah bacaan ini segala masalah akan hilang, segala problem akan lenyap, segala permasalahan akan sirna. Semua itu bisa terjadi atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam menyampaikan penjelasan berikut ini, saya mengutip keterangan dari sebuah kitab, yaitu Mujarrabatud Dairabi Al-Kabir, di mana kitab ini disusun oleh Syekh Ahmad Ad-Dairabi rahimahullah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan barokah dari beliau, dan mudah-mudahan para sahabat yang mengamalkan bacaan ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dimurahkan rezekinya, dilunaskan semua hutang-hutangnya, dimudahkan urusannya, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin amin ya mujibas sailin. Di mana dalam kitab ini diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa min khawasiha, dan di antara beberapa khasiat membaca basmalah, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Idza talaha asy-syahsyu 'adada hurufiha, jika seseorang membacanya sebanyak hitungan hurufnya, bil jumalil kabir, sesuai dengan hisab jumalnya. Berapa kali? Sab'a mi'atin wa sittatan wa thamanina marratan, sebanyak 786 kali. Artinya, di antara beberapa khasiat mewiridkan Bismillahirrahmanirrahim, yaitu apabila bacaan basmalah itu dibaca sebanyak hitungan hurufnya, yaitu 786 kali, selama 7 hari berturut-turut, sab'ata ayyamin mutawaliyatin, selama 7 hari berturut-turut. Artinya dalam 7 hari itu harus istiqomah, tidak boleh bolong walaupun cuma 1 kali. Ala niyati ayyi amrin kana, untuk tujuan apa saja, untuk segala bentuk cita-cita, untuk segala macam harapan dan impian, min jalbi khairin, terutama untuk menarik datangnya kebaikan. Misalnya untuk menarik datangnya rizki, untuk menarik datangnya pelanggan, au daf'i syarrin, atau untuk menolak datangnya keburukan, seperti bencana alam, atau penyakit yang menular, atau problema dalam rumah tangga dan sebagainya. Au tarwiji bidha'atin, atau untuk menjual satu barang. Misalnya kita berkeinginan menjual satu barang, sudah berhari-hari barang tersebut tidak laku-laku, maka tidak ada salahnya bagi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berwasilah melalui bacaan basmalah, dengan berwasilah melalui bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah semua itu akan berhasil. Au jalbi ribahin, atau untuk mendatangkan laba yang besar. Misalnya kita melakukan sebuah usaha, agar usaha kita mendapatkan hasil yang besar, laba yang melimpah, maka sangat baik kita mohon kepada Allah dengan berwasilah melalui bacaan basmalah. Nah,
Ketika itu dilakukan, atammalahu dzalika biidznillah ta'ala, maka semua itu akan berhasil dengan sempurna biidznillah ta'ala, atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata pengarang kitab ini, Syekh Ahmad Ad-Dairabi, barang siapa yang menginginkan suatu hajat agar cita-citanya tercapai, atau agar ia terhindar dari berbagai macam bahaya, atau ingin agar rezekinya luas, dagangannya cepat laku, atau agar supaya seseorang itu mendapatkan laba yang besar dari usahanya, maka sangat baik kita mohon kepada Allah berwasilah melalui bacaan Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 786 kali. Ingat, 786. Dan itu password. Harus benar, harus tepat, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Ketika itu benar cara melaksanakannya selama 7 hari berturut-turut dengan jumlah yang tadi saya sampaikan, atammalahu dzalik, maka semua yang diinginkan itu akan berhasil dengan sempurna biidznillahi ta'ala, atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah di akhir video ini tentang kaifiyah atau tata caranya akan saya perjelas kembali. Nah, itu yang pertama. Jadi di sini ada 2 cara, ada 2 metode dalam mewiridkan basmalah, mewiridkan Bismillahirrahmanirrahim. Dari 2 metode ini kita bisa memilih salah satunya, tergantung dari besarnya hajat kita dan tergantung dari kemampuan kita untuk beristiqomah di dalam melaksanakannya. Kemudian untuk cara yang kedua, ini jika seseorang misalnya mempunyai hajat yang besar, seperti ingin membeli sebuah kendaraan, atau ingin membangun sebuah rumah, atau ingin mengadakan sebuah hajatan, atau apapun lainnya yang butuh biaya besar misalnya. Sementara jalan yang mengarah untuk mendapatkan biaya itu tidak ada sama sekali. Kita tidak punya pandangan dari mana biaya itu akan datang. Nah, ini dianjurkan kita mohon kepada Allah dengan berwasilah melalui Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab ini diterangkan, wa min khawasiha, dan diantara beberapa khasiat membaca basmalah, ma ruwiya an ba'dis sholihin annahu qala, sebagian orang soleh itu berkata. Jadi ada sebagian orang soleh berkata, bagi orang yang mempunyai hajat besar seperti yang tadi saya sampaikan, sangat baik mohon kepada Allah dengan berwasilah melalui basmalah ini dengan kaifiyah atau tata cara seperti berikut ini. Yaitu yaqra'u Bismillahirrahmanirrahim ithnai asyara alfi marratin. Silahkan ia membaca basmalah, membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 12.000 kali. Ingat, 12.000 kali. Akhira kulli alfin yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap mencapai 1.000, ia berhenti membaca salawat 3 kali, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu dibaca 3 kali. Setelah itu berdoa kepada Allah sesuai dengan hajatnya. Misalnya, ya Allah, mudah-mudahan dengan barokah bacaan ini engkau memberiku harta yang banyak dan barokah. Dan lain sebagainya, tergantung dari hajat yang bersangkutan. Jadi saya ulangi, membaca basmalah sebanyak 12.000 kali. Setiap mencapai 1.000, kita berhenti, kita baca sholawat 3 kali dan berdoa kepada Allah sesuai dengan keinginan. Setelah selesai, diulangi lagi, membaca basmalah 1.000 kali. Setelah selesai, lalu berhenti, membaca sholawat 3 kali dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan keinginannya. Itu diulangi sampai 12 kali pengulangan. Jadi 1.000 kali 12 sama dengan 12.000 kali. Berapa hari ini kita lakukan? Sama juga 7 hari seperti yang pertama itu tadi. Nah, dalam kitab ini diterangkan, man fa'ala dzalika, barang siapa yang melakukan kaifiyah seperti ini,
qudiyat hajatuhu kainatam makanat biidznillahi ta'ala, maka apapun yang diinginkan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu urusan yang besar maupun urusan yang kecil, atau mungkin urusan-urusan yang secara akal sulit untuk bisa dicapainya. Atas izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang mustahil secara akal tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan memberikan pertolongannya kepada orang-orang yang mengamalkan bacaan ini sesuai dengan metode yang saya terangkan barusan. Nah, sekarang dianjurkan, baik itu cara yang pertama atau cara yang kedua, sebelum kita memulai, kita awali dulu dengan sholat sunat hajat 2 rakaat. Baik kita mau ngambil metode yang pertama atau metode yang kedua. Pertama, kita bangun di waktu malam. Kita ambil wudhu dan kita pergi ke tempat yang suci, seperti masjid, musholla, atau kamar yang suci. Kita lakukan sholat sunat 2 rakaat di sana. Usolli sunnatal hajati raka'ataini lillahi ta'ala. Kemudian setelah selesai sholat hajatnya, lalu kita membaca istighfar dan sholawat masing-masing 3 kali. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu 3 kali, dan sholawat 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu juga 3 kali. Kemudian setelah selesai istighfar dan sholawatnya, lalu kita bertawassul dengan mengirim surat Al-Fatihah masing-masing 1 kali. Pertama, kepada Nabi besar Muhammad SAW 1 kali. Yang kedua, kepada kedua orang tua kita 1 kali. Yang ketiga, kepada semua guru-guru kita 1 kali. Ini tidak usah disebut satu-satu namanya, cukup kita mengatakan Fatihah yang ketiga, saya khususkan kepada semua guru-guru saya Al-Fatihah. Fatihah yang keempat dikhususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini. Ini juga tidak usah disebut satu-satu namanya. Cukup kita mengatakan Fatihah yang keempat saya khususkan kepada semua pemilik ijazah dari amalan ini Al-Fatihah. Dan yang kelima, Fatihah untuk hajat kita. Misalnya, ya Allah, mudah-mudahan dengan barokah bacaan ini Engkau memberiku harta yang banyak dan barokah Al-Fatihah. Dan lain sebagainya, tergantung dari hajat yang bersangkutan. Kemudian setelah selesai tawassulnya, lalu kita memulai membaca bacaan tadi, baik yang pertama atau yang kedua. Bagi sahabat yang mungkin merasa kurang jelas dengan penjelasan yang saya sampaikan ini, maka kaifiyahnya atau tata cara dalam mengamalkannya semuanya secara lengkap saya tulis di kolom deskripsi. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan untuk membimbing kita, menuntun dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Gema Nusantara, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Dan bagi sahabat yang berkenan untuk mendukung channel ini, sangat baik sekali bagi sahabat untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya, agar para sahabat tidak ketinggalan setiap update terbaru dari video yang ada di channel ini. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.